Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Toha. Ismahuli an u'arif lakum jami'an al-wajibah limadatil maharatil qira'ah liimtihan nisfud daur tahtal isyraf al-ustadz Satria Dinata bil mawdu' al-qira'atul jahriyah. Awalan al-qira'atul jahriyatu تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن أن يكون تعلمها غاية في حد ذاته، ويمكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم المهارة الكلية للقراءة. فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أولى وضرورية للقراءة الصامتة والكتابة أيضا، إذ قبل أن يتمكن المتعلم من أداء هذين النشاطين لا بد أن تتأكد لديه بشكل تام العلاقة بين الصوت ورمزه الكتابي. إن القراءة الجهرية مفيدة جدا في المراحل الأولى لتعلم اللغة، لأنها تتيح فرصة كبيرة للتدرب على النطق الصحيح بحيث تؤدي إلى تأصيل الارتباطات بين نطق الصوت ورمزه المكتوب. ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة القراءة الجهرية على المراحل الأولى فقط من تعلم اللغة. Pertama, membaca dengan nyaring atau dengan suara keras. Membaca nyaring dianggap sebagai keterampilan khusus yang pembelajarannya dapat menjadi tujuan tersendiri dan juga dapat menjadi sarana atau tahapan mempelajari keterampilan membaca. Secara keseluruhan, membaca nyaring dipandang sebagai langkah pertama dan perlu dalam membaca dan menulis. Sebelum pembelajar dapat melakukan kedua kegiatan tersebut, hubungan antara bunyi dan lambang tertulisnya harus dipastikan sepenuhnya. Membaca nyaring sangat berguna pada tahap awal pembelajaran suatu bahasa karena memberikan kesempatan besar untuk melatih pengucapan yang benar, yang mengarah pada pemantapan hubungan antara pengucapan suatu bunyi dan simbol tertulisnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tahap tersebut membaca dengan suara keras harus dibatasi pada tahap pertama pembelajaran bahasa saja. Ammal qira'atul jahriyatu min ajli aghradin ukhra ka qira'ati riwayati qira'atan diramiyatan wa ilqa'i sya'ri bi tariqatin muhiyatin wal istimta'i bi ilqa'il ahaziji wa tarjamatil masyairi wal ahasisi. Hadhil aghradu rubama ta'ti fima ba'du hina yasilud darisu ilal mustawal marghubi fihi kaqari'in hina yastati'u min khilali khibratihi an yastakhdimal qira'ata al-jahriyatal muhiyata. Adapun membaca nyaring untuk tujuan lain seperti membaca novel, membaca secara dramatis, membacakan puisi secara sugestif, menikmati pembacaan lagu, menerjemahkan perasaan dan sensasi dan lain-lain. Tujuan-tujuan tersebut mungkin muncul kemudian ketika siswa mencapai tingkat yang diinginkan sebagai pembaca ketika dia mampu melalui pengalamannya menggunakan bacaan sugestif dengan lantang. Wala'alla al-bidayatu sahihatu litadrisil qira'atil jahriyati tastalzimu ma yali. Al-awwal an yuqaddimal muallimu fil qira'atil jahriyati tastalzimu mal bidayatu namudzajan sahihan lil qira'atil jahriyati yumkinu an yuhtadha bihi ka an yaqra'a nassan aw muhadatsatan wa yutabi'a tullabu qira'atahu mutatalli'aini ila an-nassi thumma yuqallidunahu fi as-sawti wan nutqi. Thaniyan
an yakuna an-nassul muqaddamu qasiran wa sahlan wa mafhuman bihaitsu tatarakkuzul qira'atu 'ala an-nutqi fala yuaddi yansariful qari'u min nutqi ilal ma'na wala tulun nasi ilal insirafi an diqqati fin nutqi. Berikut ini mungkin awal yang tepat untuk mengajar membaca nyaring memerlukan hal-hal berikut. 1. Guru pada awalnya menyajikan model membaca nyaring yang benar yang dapat ditiru, seperti membaca teks atau percakapan, dan meminta siswa melanjutkan membacanya sambil melihat teks. Kemudian menirunya dengan suara dan pengucapan. 2. Teks yang disajikan hendaknya singkat, mudah dipahami, sehingga bacaan terfokus pada pengucapan, sehingga pembaca tidak menyimpang dari pengucapan menuju makna. Dan panjang teks tidak mengakibatkan terganggunya ketepatan pengucapan. Adapun singkatnya teks mudah, adapun kemudahan dan pemahamannya dapat dicapai dengan mengurangi kata-kata sulit dalam teks. Salisan, takhsisu waqtin kafin yudarrabu fihi talamidhu ala sama'i nususin musajjalatin ala syara'iti mutabi'ini hadhihi nususi fi masadiriha summa yutalibuna biqira'atin nassi qira'atan jahriyatan. 3. Mengkhususkan waktu yang cukup untuk melatih siswa mendengarkan teks yang direkam pada kaset, mengikuti teks tersebut dalam sumbernya, dan kemudian meminta mereka membaca teks tersebut dengan lantang. Rabi'an, tadribut talamidhu 'ala al-qira'atil jama'iyati kursun wal qira'atil fardiyati. Wa fil qira'atil fardiyati 'ala muallimi an yakuna harisan 'ala tawjihid darisi li an yaqra'a bi sur'atin fala yantiqu kalimatan wala yatawaqqafa marratin 'adidatan fis satri wa fi dhatil waqti yanbaghi alla yutalibahu bi an yaqra'a mislama yaqra'u ibnul lughah. 4. Melatih siswa dalam membaca kelompok atau kursus dan membaca individu. Guru harus berhati-hati dalam mengarahkan siswa membaca cepat agar tidak mengucapkan kata demi kata dan tidak berhenti berkali-kali dalam satu baris. Dan pada saat yang sama, dia tidak boleh menuntut agar dia membaca sesuai bahasa yang dibaca anak. Khamisan, an yakuna al-muallimu yakizan liltiqati ayati akhta'in fi sawti awin nutqi wa fi tahdidil mushkilatil khassati bihadainil janibaini 'inda darisin wa an yabhasa an asbabiha wa yad'a barnamajan li'ilajiha ka an yudarribahum 'ala an-nutqi as-sahihi li ba'dil aswati. Yang kelima, guru harus waspada untuk menangkap kesalahan apapun dalam bunyi atau pengucapan dan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kedua aspek ini di kalangan siswa, dan untuk mencari penyebabnya dan mengembangkan program untuk mengatasinya, seperti melatih mereka tentang cara yang benar pengucapannya, beberapa melatih mereka tentang cara yang benar dalam pengucapan beberapa suara. Sadisan, an ya'iyal muallimu salasatan umurin yanbaghi an yaj'alaha ma'ayiru taqwimiyatu lil qira'ah al-jahriyah hiya. Yang keenam, guru harus menyadari 3 hal yang harus dijadikan kriteria evaluatif dalam membaca nyaring, yaitu a. an yatajannabat darisut taradduda wal qira'ata kalimatun. B. an yatasalsala nutquhu wa sautuhu tasalsulan tabi'iyan ma'a tarkibil jumali akhta'in. J. an yakuna nabruhu wa tanghimuhu bihaitsu yamilu ila ta'biri 'anil ma'nal mawjudi
fin nassil makru'i wa la yafkiduhu tamaman. A. Siswa harus menghindari keraguan-raguan dan membaca kata demi kata. B. Pengucapan suaranya harus mengikuti urutan alami dan komposisi kalimat tanpa kesalahan fonetik. C. Nada dan intonasinya harus sedemikian rupa sehingga cenderung mengungkapkan makna yang ada dalam teks yang dibaca dan tidak menghilangkan makna sepenuhnya. Wa hunaka salasatu mustawiyatin yumkinu an yasta'ina bihal muallimu fi tasnifi tullabihi min ajli tadribatil fardiyati. Hadhil mustawiyat hiya alif qira'atun sahihatun ma'a nutkin wa tanghimin wa tabarin bisyaklin salimin. Ba qira'atun mafhumatun ma'a adadin minal akhta'i. Jim taraddudun wa nutkun mutaqatti'un lil kalimati wal maqati'i wa adamu idrakin kamilin lin nabari wat tanghimi. Ada 3 tingkatan yang dapat digunakan guru untuk mengklarifikasikan siswanya berdasarkan latihan individu. Tingkatan tersebut adalah A. Membaca yang benar dengan pengucapan, intonasi, dan intonasi yang benar. B. Membaca dapat dimengerti dengan sejumlah kesalahan. C. Keraguan-raguan dan pengucapan kata dan suku kata yang terputus-putus, dan kurangnya kesadaran akan tekanan dan intonasi. An yudrikal muallimu munzul bidayati anna su'ubati ta'allumil qira'ati fil lughatil arabiyyati kalughatin ajnabiyyatin qad tarji'u ila umurin yanbaghi iltifatu ilaiha wa hiya alif adami ulfatil ajnabiyyi bisyaklil maktubi lil abjadiyatil arabiyyati wa haitsu takhtaliful abjadiyatul al-arabiyyatu fi syakliha wa tartibi aswatiha an tilka fil lughatil hindu urubiyyati. Ba al-qira'atu minal yamin ilal yasari wa huwa amrun jadidun ala kathirin min natikin bil lughatil ajnabiyyati haitsu ta'assalat ladaihim adatul qiraati minal yasari ilal yamin aw min fawqin ila tahta kama fi lughati janubi syarqin asyan. Jim adamu fahmi thaqafatil arabiyyati wal ma'ani allati tu'abbiru anha al-lughatul arabiyyatu fi hadhihi thaqafati haitsu takhtalifu madlulatul asya'i wal kalimati min thaqafatin ila ukhra. Dal su'ubatu adraki ba'di qawaidil kitabati misla taghayyuri ashkalil hurufi bitaghayyuri mawqi'iha minal kalimati wa misla mukhalifatin nutqi lil kitabati. Kemudian yang ketujuh, guru harus menyadari sejak awal bahwa kesulitan belajar membaca bahasa Arab sebagai bahasa asing mungkin disebabkan oleh hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Kurangnya pemahaman orang asing terhadap pembentukan tulisan aksara Arab, dan karena alfabet Arab berbeda dalam bentuk dan susunan bunyinya dengan alfabet dalam bahasa Indo-Eropa. Yang B. Membaca dari kanan ke kiri merupakan sesuatu yang baru bagi banyak penutur bahasa asing, karena sudah mendarah daging dalam kebiasaan membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah seperti pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Yang C. Kurangnya pemahaman tentang budaya Arab dan makna yang diungkapkan oleh bahasa Arab dalam budaya tersebut, karena makna benda dan kata berbeda dari suatu
dari satu budaya ke budaya lain. Yang D. Kesulitan memahami beberapa kaidah penulisan seperti mengubah bentuk huruf dengan mengubah posisinya dalam kata dan seperti pengucapan yang berbeda dengan tulisan dan sebaliknya. Saminan, yaqtadi hadza an yakumal muallimu bilafti anzarid darisina ila anna al-qira'ata fil lughatil arabiyyati tabda'u minal yamini ilal yasari summa yabda'u fi qira'ati fikratin mulahizan anna anzara wa aydiyat darisina tutabi'uhu minal yamini ilal yasari. Kemudian nomor 8, hal ini menuntut guru untuk menarik perhatian siswa pada kenyataannya bahwa membaca dalam bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian ia mulai membaca sebuah paragraf dengan memperhatikan bahwa mata dan tangan siswa mengikuti dari kanan ke kiri. Saminan, al-ibti'adu an hashwi hissatil qira'ati bin nususi wal qira'ati wal as'ilati bihaitsu la yusbihul faslu muzdahiman saqilan. 9. Hindari mengisi sesi membaca dengan teks, bacaan, dan pertanyaan agar kelas tidak menjadi ramai dan berat. Wal akhar, al-iltifatu ila tadribatil kitabi wa halluha wa 'adatan ma takunu tadribatu fil qira'atil jahriyati mahsuratan fi amaliyati ta'arrufi wan nutqi wa rubama qalilun minal fahmi wa hiya al-fasratul lati qama fiha tullabu bil qira'ati ma'al muallimi wa min thumma tutahul fursatu fi hiniha limu'alajati hadhihi su'ubati. Dan yang terakhir nomor 10, perhatikan latihan di buku dan selesaikan. Latihan membaca nyaring biasanya terbatas pada proses pengenalan dan pengucapan dan mungkin sedikit pemahaman, yaitu masa di mana siswa membaca bersama guru dan kemudian akan ada kesempatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.